Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, Duh, Alhamdulillah pada siang hari ini untuk prodi informatika setelah pelajaran pertama tadi ya, matkulnya Budeka, kita masuk pada Pancasila dalam fokus pada permasalahan yaitu oh, filsafat sing kemana? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya coba nyampaikan beberapa hal untuk didiskusikan terkait dengan filsafat Bhinneka Tunggal Ika, di mana filsafat Bhinneka Tunggal Ika pada akhir-akhir tahun ini kan tahun terakhir ya, banyak terjadi insiden-insiden baik itu di tingkatan masyarakat lapisan bawah, lapisan menengah maupun lapisan atas, ini rata-rata belum mampu menerapkan ajaran-ajaran tentang Kebhinneka Tunggal Ikaan. Oleh karena itu, materi hari ini kita fokuskan bahas terkait dengan filsafat Bhinneka Tunggal Ika. Di sini apa namanya, teman-teman sudah kelihatan belum? Belum, Pak, belum. Eh, Sudah ya. Sampun. Terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pada pertemuan kali ini banyak memang arti dan diksi dari Kebhinneka Tunggal Ikaan, tetapi di sini kita coba menyepakati bahwa identik dengan keberagaman. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu identik dengan keberagaman. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu bukan hanya pakaian adat, tapi keberagaman itu terdapat dalam istilah gotong royong. Jadi kebinekaan itu sebenarnya secara hakikatnya dia itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Di situ ada unsur toleransinya, di situ ada unsur hormat menghormati. Nah, tapi dalam kajian kali ini kita sampaikan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia, di mana keberagaman itu wujudnya adalah gotong royong. Nah, gotong royong sendiri kalau Anda dulu masih kecil di desa, mungkin masih banyak yang melakukan gotong royong, kerja bakti, atau bersih-bersih desa bareng bersama. Nah, kira-kira kayak Haidar ini di kampungnya, Erlangga, Fredo, masih ada nggak istilah gotong royong itu di kampungnya? Ada, Pak. Masih ada ya. Erlangga, hidup di perumahan masih ada nggak untuk gotong royong ini? Ya, Haidar, Ada, Pak. Masih, Erlangga masih. masih ada. Oke, kita lanjut kembali. Coba potret gotong royong ini seperti apa? Jadi istilah gotong royong itu berasal dari daerah Jogja ya, dari Jawa lah ini gotong royong ini dikenal dengan sebutan gugur gunung. Ini banyak istilah-istilah ini. Jogja ngatakan gugur gunung, Jawa Timuran ada sambatan, ada bersih-bersih bareng, kalau di Bali ada ngayah, kalau di Madura ada song osong labung. Nah, nggak tahu kalau di Mojokerto ini apa istilahnya? Anu, Khairi. Istilah apa gotong royong ini, Ri? Rifa, ya. Iya, Pak. Istilah gotong royong di tempatmu apa? Ya, Infopi. Kerja Rodi.
kerja rodi ya, ya berbeda ya, gotong royong. Jadi walaupun berbeda-beda istilahnya, gotong royong memiliki makna yang sama, artinya kegiatan yang mengutamakan kepentingan bersama dan sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, budaya-budaya seperti ini sudah menjadi tradisi dan juga sudah menjadi peradaban di masyarakat Jawa. Artinya bahwa masyarakat Jawa ini mengedepankan kegotong royongan, mengedepankan toleransi, baik itu antar umat beragama atau antar suku atau yang lainnya, ini selalu mengedepankan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ika. Umpamanya terjadi persoalan-persoalan gap itu sumbernya bukan dari penduduk setempat. Kalau kita mau melihat persoalan itu dan menganalisis, berarti persoalan ketika ada gap, ada geger, ada tukaran sampai bentuk anarkis itu bukan murni perbuatannya dari kampung, bukan murni perbuatan dari masyarakat Jawa. Berarti ada provokator-provokator di luar dari komunitas masyarakat Jawa. Supaya apa? Supaya terjadi keruh, kekisruan antara masyarakat dan mereka bisa menyalurkan misi-misinya secara khusus karena masyarakat kita sudah tidak mengenal lagi kebinekaan. Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkap oleh Empu Tantular. Ini di era masa Kerajaan Majapahit. Karena semboyan tersebut terdapat dalam Kakawin Sutasoma. Jadi di dalam kitab Sutasoma itu sudah tertulis di situ Bhinneka Tunggal Ika. Tanhono Darmo Mangro. Jadi berbeda-beda itu satu. Ya satu itu tidak ada pengadilan yang mendua. Artinya di sini kalau kita bedah forensik terkait dengan berbeda-beda satu, maka lahirnya paham toleransi. Lahir juga paham gotong royong. Lahir juga paham tolong menolong antar sesama. Saling hormat, menghormati. Antara yang jelata dengan penguasa juga sama. Antara yang miskin dengan yang kaya juga sama lah. Tradisi ini sudah ribuan tahun berjalan di Jawa ini. Nah, andai kata muncul gap atau persoalan-persoalan vertikal maupun horizontal, itu wajar-wajar saja asal tidak mendahulukan anarkis ketika terjadi perbedaan. Karena setiap perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Ada perbedaan, maka lahirlah hal baru dari perbedaan itu. Sehingga selalu di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang baru yang diakibatkan dari perbedaan-perbedaan pendapat maupun perbedaan paham. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Darmo Mangrowo itu digunakan untuk mengantisipasi keanekaragaman agama yang dipeluk rakyat Majapahit. Ini cerita historical masa lalu. Yang pada saat itu, walau agama mereka berbeda, tetap satu dalam pengabdian. Jadi di era-era Majapahit, pada saat itu memang ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, bahkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu jadi Menteri Keagamaan juga di Ampel Dento sana, di Surabaya. Nggak ada kisru-kisru itu. Kalau kekisruan itu munculnya bukan karena gap antar agama atau suku ras budaya, tapi kisru-kisru pada saat itu adalah perebutan politik, perebutan kekuasaan. Untuk itu, kita harus memahami bahwa tradisi-tradisi hormat menghormati atau toleransi ini sudah terbangun sejak lama. Poinnya di sini adalah bahwa Pancasila ini sudah dilakukan sejak lama tapi tanpa makna. Ini kalau kita memotret peradaban kita hari ini. Sekarang
Apa ada yang mau tahu tanggal berapa akhirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah? Tanggal berapa? Tahun berapa? Tahun 1951 di era Presiden Soekarno. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan. Padahal semboyan ini jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Tapi penetapan secara politik diakui oleh pemerintah 1951. Ada pertanyaan, untuk apa sih Pak Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa ini? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa ini merupakan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia. Seperti sila Pancasila itu, persatuan Indonesia. Jadi orang yang bersatu itu harus bertuhan, berperi kemanusiaan, menjalin hubungan antar manusia, antar sang pencipta, muncul persatuan. Setelah persatuan, musyawarah mufakat kita. Kalau sudah semuanya ada, baru ngomong, baru keadilan itu bisa kita rasakan semuanya. Nah, jadi tahapan-tahapan itu sudah jelas diajarkan dalam nilai-nilai Pancasila itu. Sehingga kalau kita lihat di beberapa suku, ras, dan budaya di keseluruhan yang ada di Indonesia ini, itu bagian terbesar nomor 4 ya. Jadi masyarakat terbesar, bahasanya juga 700 sekian, bahasa, sukunya, rasnya, pulaunya aja ada 13 juta sekian. Ini betapa besarnya Nusantara kita ini. Ras budayanya juga sama. Nah, semboyan kebinekaan ini dijadikan simbol untuk persatuan dan kesatuan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu harus dipahami sama teman-teman. Kalau tidak berbekal ini, pasti ada gap di setiap tempat. Buktinya hari ini masih terkontrol, rapi, baik, dan semuanya bisa saling hormat menghormati. Ada di 37 provinsi hari ini ya. Untuk itu, kalau kita melihat negara-negara yang lainnya seperti Cina, seperti India yang begitu besar masyarakatnya, hampir lebih dari 1,3 miliar. India juga, padahal India ini sudah pecah ya. India pecah jadi Pakistan, India juga pecah jadi Bangladesh. Ini masih merupakan wilayah yang besar dan masyarakatnya juga besar. Kalau masyarakatnya besar, tingkat konsumsi juga tinggi sekali. Amerika yang ketiga, ada Indonesia. Nah, dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Pulaunya banyak. Jadi wajar dari negara bangsa-bangsa lain itu kepingin masuk di Indonesia untuk memerebutkan sumber daya alamnya. Karena sebuah keniscayaan di negara kita ini merupakan sumber daya alam yang luar biasa kayanya ini. Nah, jadi tetap kita harus fokus dalam penataan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya ini sudah oke, SDM-nya oke, sistem kenegaranya oke, nah baru kita kelola itu. Banyak lahan-lahan tambang dan sebagainya, sumber daya alamnya ini kaya raya ya. Bagaimana Pak bila semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini jadi problem persoalannya. Piye gak dilakoni? Kira-kira terjadi chaos enggak itu? Kalau kebinekaannya antar umat saling ngeklaim dia yang benar, antar ajaran dia juga saling ngeklaim, antara yang miskin dengan yang kaya ini juga ada gap. Jadi nggak ada pemerataan. Oleh karenanya jangan sampai Bhinneka Tunggal Ika ini tidak digunakan dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Nah, landasannya apa di sini? Coba kita lihat landasannya. Dasar hukumnya apa ini? Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pasal 36A UUD 45 yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu karena kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, bahwa kita bisa melihat untuk ciri Bhinneka Tunggal Ika ini seperti apa. Adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Setiap warga negara punya hak dan juga punya kewajiban, baik itu laki-laki dan perempuan, mereka punya hak dan punya kewajiban, baik itu dia sebagai pejabat eksekutif, dia sebagai pejabat legislatif, atau dia selaku apa ASN atau sipil. Ini sama semuanya. Sama, posisinya sama. Dia punya hak dan juga punya kewajiban. Yang kedua, tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap rasnya atau sukunya paling tinggi. Seperti yang terjadi waktu itu di Amerika. Ada suku kulit putih, ada suku kulit hitam. Kalau di Indonesia fine-fine saja, nggak ada masalah. Sama itu sukunya. Banyak suku tapi sama. Ono sing ireng, ono sing putih, ono sing rodok putih, ono sing rodok coklat. Rambutnya juga ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang lurus sama. Tumbuh dan berkembangnya sikap golongan sendiri dan membenci golongan lain atau perbedaan warna kulit hampir tidak ada. Semuanya setara. Makanya ada kesetaraan di situ. Sama semuanya. Sama dengan halnya kita. Sama kita ini sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada membeda-bedakan. Nah, sehingga budaya-budaya itu alhamdulillah sudah diimplementasikan di Indonesia ini. Tahun demi tahun mereka akan paham tentang hak dan kewajibannya. Tahun demi tahun mereka akan paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang sudah digagas pada Undang-Undang Dasar. Nah, yang keempat, tidak adanya sikap diskriminasi atau membeda-bedakan manusia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Gak ono diskriminasi. Baikku ganteng, baiki elek, baikku rada elek, iki setengah ganteng sama. Kedudukannya sama di mata hukum sama. Enggak ada yang kebal-kebal itu. Yang kelima, terbinanya sikap saling hormat menghormati antar warga masyarakat. Kalau yang kelima ini memang kalau kita mau melihat fakta di lapangan ini masih tinggi sekali hormat menghormati antar masyarakat di pedesaan, di kecamatan, tidak tahu lagi kalau sudah masuk di zona perkotaan. Nah, zona perkotaan ini memang agak sedikit nafsi-nafsi masyarakatnya. Bisa dimungkinkan apa di perumahan itu nafsi-nafsi ya enggak juga. Saya juga pernah di perumahan dan luar biasa di sana hormat menghormati antar warganya, malah guyup karena rata-rata memang peradabannya dari desa ke kota. Jadi yang digunakan ini peradaban-peradaban ketika di desa dulunya dia lahir. Jadi apakah menurut kamu keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Nah, ini keberagaman ini. Kita kembali ke topik yang awal tadi kan beragam. Karena Indonesia memiliki 13.466 pulau. Nah, itu juga beda sukunya, beda rasnya, beda budaya, beda bahasa. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa terjaga. Kondisi alam yang beragam ini dengan sumber daya alam yang kaya raya ini memang berpotensi memunculkan konflik-konflik di horizontal. Jadi konflik-konflik pada mereka ini karena apa? Memang sumber daya alamnya tinggi sekali. Ono tambang, apa ada batu baranya, ada logam mulianya, ada logam AU, emasnya, ada logam tembaga, ada logam besi, ada biji besi dan sebagainya. Ini
kondisi alam yang seperti ini memang sangat berpotensi muncul konflik kepentingan, konflik keluarga, konflik antar kawan, konflik antar staf kerja sebenarnya, kolega. Ini jadi problem nantinya. Untuk itu ada sekalian, kita bisa mengukur di sini konflik vertikal dan horizontal ini juga sangat berpengaruh dan sangat mempengaruhi disintegrasi bangsa kita. Sehingga jangan-jangan mereka juga ingin merdeka. Jangan-jangan mereka juga ingin terbebas semuanya. Dia bikin bendera-bendera sendiri ya. Dan ini sudah diantisipasi. Alhamdulillah kelihatannya Pak Presiden juga sudah antisipasi terkait hal-hal tersebut. Ya. Jadi adik-adik sekalian, sekelumit apa yang saya sampaikan ini nanti bisa didiskusikan bersama dan coba nanti kita follow up pada pertemuan luring dengan adik-adik sekalian. Gitu ya, teman-teman sudah nggak ada pertanyaan semua, sudah diskusikan ya. Apa masih ada? Nggih, Nggak ada, Ham. boten Pak, boten. Oke. Ya, kiranya itu saya ucapkan banyak terima kasih dan juga saya mohon izin juga ya teman-teman untuk pertemuan yang akan datang. Kalau memang ada kesempatan kita bisa lanjutkan. Kalau belum ada ya kita nanti bisa ketemu luring ya. Nggih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.